Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi as-safa wa rizqina ikmal wa rizqina ikmal. Ya yasir ya mudabbir Bapak Rajaku umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansur wa faz wa ayyid nahdatul wad fil alamin bihaqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak narasumber dari instansi kepolisian, rekan-rekan panitia, singkatnya para peserta calon bimbingan khusus calon pengantin, yang mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu semua, kita semua diberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur, murah rezeki, jauhkan dari bala, jauhkan dari penyakit ya. Setiap siapa saja yang melaksanakan ritual sunnah, tentu harapannya semuanya husnul khotimah dan sukses dalam menjalankan tugas fungsinya. Yang alhamdulillah pada kesempatan ini yang selaku user istilahnya, artinya proyek kegiatan ini di kantor Kementerian Agama khususnya Bimas Islam, kami diperintah oleh pusat bahwa masyarakat Indonesia secara umum khususnya Kabupaten Lombok Utara diberikan pengetahuan, peningkatan sumber daya manusia sehingga bapak-bapak, ibu-ibu cerdas, pintar dalam mengelola mengelola rumah tangga. Nah, ini harapan negara sehingga digelontorkan anggaran oleh pusat, dilibatkan dari kepolisian, kesehatan dan sebagainya. Karena pemerintah sukses, yang repot kepolisian. Nah, nanti ada kekerasan dalam rumah tangga, yang repot itu bapak polisi juga. Nah, kita selaku user yang mempersatukan bapak ibu, kantor urusan agama ya kantor Kementerian Agama yang mempersatukan ibu secara administrasi. Nah, oleh karena itu harapan kami apa yang sudah ditimba ilmunya tentu diterapkan di tengah keluarga kita, karena bapak itu termasuk bagian dari generasi-generasi penerus bangsa. Bapak ini akan melahirkan nanti generasi-generasi penerus bangsa yang akan memimpin secara umum di seluruh Indonesia, secara khusus di Kabupaten Lombok Utara ini. Siapa tentu dikhususkan. Seperti kita mengemudi kendaraan, ada gigi 1, ada gigi 2, ada gigi 3, ada weser, ada rim, pengkolan di mana, mau ngegas di mana, mau ngerem di mana. Nah, begitu juga di perkawinan ini. Sebab kalau kita nggak baca doa, bisa saja kerjasama tim dengan yang lain nanti masuk orang ketiga seperti setan juga. Nah, dalam kesempatan itu mari kita berdoa, apa ilmunya nanti harus kita miliki, karena kalau kita tidak mempunyai ilmu dalam rumah tangga, pasti kita akan gelabakan, karena kita akan menghadapi era globalisasi. Mana era globalisasi? Ya seperti sekarang ini los. Sekarang kita ngejam sampai di luar negeri informasinya, seperti HP di sekarang. Banyak orang gagal dalam rumah tangga gara-gara HP ini. Siapa yang menjadi filternya di situ? Ilmu, pengetahuan, iman, takwa. Nah, kalau sudah bapak ibu aman di dalam rumah tangga, polisian juga aman, kita juga yang di Kementerian Agama ini aman. Karena apa? Karena bapak-bapak, ibu-ibu akan mengadu ke kepolisian kalau ada kekerasan. Bapak-bapak akan mengadu nanti kalau bapak mau ganti pasangan ke kantor urusan agama, kan repot jadinya kita. Nah, oleh karena itu pasangan suami istri ini harus didasari dengan iman dan takwa, dengan ilmu pengetahuan ya. Nah, masyarakat, karena bapak-bapak, ibu-ibu setelah perkawinan ini terjadi, bapak akan mengalami mendadak penambahan keluarga. Dari istri ada mertua, ada ipar, ada menasa istri, ada menasa suami, ada mertua dari perempuan, ada mertua dari laki-laki. Nah, ini semua harus bapak ibu paham.
tugas sebagai anak apa, tugas menantu sebagai apa. Karena apa? Seringkali indikasi yang terjadi penyebab perpecahan di dalam rumah tangga itu kadang-kadang menyepelekan mertua. Nah, mertuanya yang tadi istrinya disepelekan oleh suaminya, begitu juga yang lain. Nah, ini tidak boleh ada terjadi. Karena apa? Orang tua kita itu 5 setelah kita menikah, ya. Ibu bapak kita dari suami kita, ibu bapak kita dari istri kita, dan guru. Nah, ini harus kita hormati. Kadang-kadang ada seorang orang senang sama, tidak suka sama mertuanya yang dari perempuan. Saya nggak senang, pokoknya mertua nggak ada harapan saya sama mertua, disepelekan mertuanya. Kalau orang menyepelekan mertuanya itu berarti itu menantu hantu, ya. Tahu menantu hantu? Menantu hantu namanya. Kalau orang menyepelekan mertuanya. Jadi mertua itu sama hukumnya dengan orang tua kita sendiri, sama haknya. Karena beda sebutan saja, mertua itu dengan mertua sama, statusnya sama-sama kita hormat. Karena mertua kita dari laki-laki melahirkan suami kita, mertua kita dari perempuan melahirkan istri kita, harus kita sayangi, ya. Jadi ini yang sangat rentan. Nah, terus yang berikutnya juga rumah tangga yang bagus harus mandiri. Begitu kita nikah harus bisa rumahnya dari orang tuanya. Kadang-kadang kalau kita dekat sama orang tua kita, bau biasanya mertua menantu, ya. Kadang-kadang sifat kita tidak sama, lebih baik mandiri, ya, usaha meridit BTN kita dan sebagainya, ya. Karena apa? Kesuksesan negara tergantung rumah tangga itu pada. Ya. Kalau negara ini sekarang yang saya amati beberapa proses, kebetulan saya ini selaku pimpinan pondok pesantren di Nahdlatul Ulama Tanah, saya membuat panti asuhan di situ, panti asuhan anak yatim dan fakir miskin. Yang banyak terjadi di Lombok ini, Lombok Utara sekarang itu banyak yang broken home. Akibat dari broken home, ibunya nikah, bapaknya nikah, anaknya ini diurus oleh kakek atau neneknya yang tidak mampu. Ini yang terjadi sehingga anak-anak itu terlantar, apalagi 3 gini sudah menganga sekarang dengan budaya barat. Kalau kita tidak tangan, ya. Jadi mohon dengan sangat hormat, apa yang didapatkan dari ilmu yang ada di bimbingan pada pagi hari ini tentu bagian dari ilmu pengetahuan bekal Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi insya Allah pemerintah sudah banyak tujuan programnya bagaimana supaya menciptakan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Jadi kalau ibaratnya di haji, mabrur qabla haji, mabrur indal haji, mabrur ba'da haji, ya. Jadi sebelum kita pernikahan ini mabrur dulu. Nah, kita tahu apa namanya sikap mentalnya calon kita, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, setelah kita sudah tahu semuanya sifat, jika kurang lebihnya pasti namanya manusia ada kurang dan lebihnya, ya. Jadi kalau ada kekurangan istri, cukupkan dengan kelebihan suami. Begitu juga suami, ada kekurangan suami, cukupkan dengan kelebihan istri, saling menutupi satu dengan yang lain. Nah, terus yang berikutnya mabrur indal. Mabrur indal perkawinan, sedang dalam proses perkawinan. Nah, jadi anak pertama ada gonjang ganjingnya, anak kedua, anak ketiga. Kalau kita sudah lulus itu insya Allah, ya, pasti ada percobaan. Nah, makanya dalam ada percobaan di dalam rumah tangga itu harus kita sigap tenang, ya. Nah, ingat bagaimana kita meraih istri kita, bagaimana kita cinta, bagaimana kita pergi bilang ke rumahnya dengan susah payah sehingga kita bisa meraih. Nah, itu bagian dari supaya kalau ada persoalan ingat cinta kita dulu yang sedang meraihnya, bagaimana susahnya, bagaimana kita mungkin dulu disetujui oleh orang tuanya dan sebagainya, ingat meraih itu, ya. Jadi yang tadinya kita mau pukul dia, dengan kita ingat bayangan kita telah meraih dia dengan susah payah, tidak jadi kita akan berkelahi. Nah, ini proses daripada mabrur. Nah, mabrur yang ketiga, mabrur setelah pasca kita tidak saling membutuhkan satu yang lain. Bapak ibu sudah tua nanti tidak membutuhkan biologis, tidak membutuhkan kebutuhan badan. Nah, itu nanti mabrur rahman kasih sayang. Nah, nanti kalau warahmah itu kasih sayang. Walaupun kita sudah saling tua, sudah pada ompong, sudah bongkok, pada sudah peot, mengkebubur, sudah bodi istri kita, tapi kita saling sayang. Nah, itu namanya nanti sakinah mawaddah warahmah.
kasih dan sayang, walaupun kita tidak membutuhkan hal-hal yang lain seperti hubungan biologis, kita tidak hubungan, tapi sudah ada kasih sayang, kita tanamkan iman dan takwa. Jadi lihat anak-anak kita, generasi kita sekarang mendidik anak-anaknya bagaimana supaya menjadi anak yang beriman, bertakwa. Serahkan anak-anak ke pondok pesantren, ya. Karena kalau kita tidak serahkan kepada pondok pesantren, anak-anak kita rugi. Kita tidak ada yang mendoakan kita nanti kalau kita sudah tidak ada gitu kan. Di pekerti yang baik sehingga kita petugas negara ini tidak repot, ya. Jadi kalau sudah ini maksud dan tujuan daripada Kementerian Agama ini menggelontorkan dana untuk membimbing bapak-bapak, ibu-ibu. Tujuannya itu hanya lain, bagaimana supaya adil, makmur, merata, ya, sejahtera. Nah, bagaimana sekarang menciptakan yang sejahtera? Ya damai dengan istrinya, bekerja sama yang solid. Nah, jadi dalam istilah katanya harus kompak untuk bersatu dalam merajut rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, ini hal-hal yang mudah-mudahan kita di kecamatan yang 3 kecamatan ini Bayan, Kayangan dan Gangan ini Pak, dikumpulkan jadi satu di sini sehingga bapak-bapak ibu insya Allah kita kegiatan ini 2 kali, insya Allah mungkin nanti sudah dianggarkan oleh pemerintah juga ada transport bapak ibu ke sini sudah disiapkan. Oleh karena itu mari sungguh-sungguh hadir di sini, lakukan setelah ini bapak ibu pulang dari sini apa yang disampaikan oleh narasumber, apa yang disampaikan oleh narasumber yang lain, silahkan diteladani, ya, diikuti dengan cara yang sama karena ini bagian dari regenerasi pemimpin masa depan yang akan datang. Ini oleh karena itu mari pada kesempatan ini apa yang saya sampaikan mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi kita tulus, ikhlas, bekerja dengan baik, terus junjung tinggi ukhuwah Islamnya, ukhuwah persaudaraan. Karena kita di sini majmu, ya, jadi Kementerian Agama itu tugasnya mendidik putra-putri bangsa, menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, menjaga keutuhan bangsa, ya. Oleh karena keinginan bahwa pemerintah bagaimana supaya bapak ibu rukun dalam menjalankan rumah tangga sesuai. Artinya mempunyai banyak pengalaman-pengalaman. Jadi bisa saja kalau bapak mungkin mendapatkan cobaan, gelombang dalam rumah tangga, ajak kepada senior-senior kita yang bisa pengalaman sukses, bisa juga kita ngambil petuah-petuahnya di situ. Nah, alhamdulillah pada kesempatan ini saya juga termasuk pernah, ya, mengalami kegagalan dalam rumah tangga akibat daripada terlalu banyak ikut campur daripada keluarga besar kita. Nah, kadang-kadang dari ipar, dari mertua ini sering terjadi. Nah, sehingga saya pernah gagal. Nah, kegagalan itu menjadikan sebagai pembelajaran yang sangat besar bagi kita. Jadi mohon dengan sangat hormat bagi perempuan yang mempunyai ilmu pengetahuan, sebisa mungkin kalau ada informasi yang tidak jelas dari orang-orang jangan segera ditanggapi. Nah, kalaupun ada informasi negatif kepada suami misalkan, jangan segera ditanggapi, ditabayun istilahnya, ditimbang-timbang otak kiri otak kanan, baru dikoordinasikan secepatnya dengan keluarga, dengan bapak rumah tangga, dengan kepala rumah tangga. Ini cara yang benar. Sebab apa, kalau kita sudah tidak bisa, nanti orang perempuan sukanya hanya sedikit kalimatnya, siang, itu sudah kalimat orang perempuan kalau dia mangkal. Siang, 2 siang, 3 siang, nah ini tidak boleh. Sebab orang perempuan kalau dia sudah minta cerai, bergetar bumi ini. Karena perceraian itu pekerjaan yang boleh tapi sangat dibenci oleh Allah. Bergetar bumi ini kalau orang perempuan minta cerai. Jangan sekali-kali ada. Nah, terus yang berikutnya kalau nanti suami sudah putung istilahnya, didesak kadang-kadang suami hilap, dilontarkanlah kalimat cerai. Nah, kalau sudah terjadi itu masuk orang ketiga lagi sudah tambah jauh jaraknya. Akibatnya kenapa? Si perempuan itu menyesal.
beribu-ribu misal sampai ada orang yang tidak menikah gara-gara penyesalan. Itu biasa orang perempuan yang minta cerai itu biasanya penyesalannya luar biasa. Nah ini yang sering terjadi. Jadi kegagalan itu bukan saja dari orang ketiga, dari lingkungan juga kita termasuk bagian dari gangguan. Nah, ya. Jadi kalau istilah bahasa filosofinya orang-orang pintar itu besar gelombang, besar ikannya. Kalau Bapak lihat di laut, ikan lumba-lumba, ikan paus itu 6 meter lombaknya, begitu juga rumah tangga. Semakin maju Bapak usaha, semakin murah rezekinya, semakin banyak gelombang ujiannya. Di situ akan timbul ujian. Nah, tenang, harus suami tenang, istri tenang, ini ujian. Jika bakal rumah tangga yang sukses itu besar gelombangnya. Kalau tidak ada gelombang, tidak sukses sudah rumah tangga. Landai-landai tidak ada kemajuan. Nah, jadi kalau gelombang itu ada, ingat, dengan ada gelombang kita akan menjadi besar. Ini mungkin diuji oleh anaknya, mungkin diuji oleh hartanya, mungkin diuji oleh kedudukannya. Ya, ini yang harus Bapak pahami, karena berumah tangga ini tidak main-main ya. Satu kali gagal Bapak nanti akan membawa dampak kepada di tengah-tengah masyarakat. Misalkan kita gagal, ibu tidak bertanggung jawab, bapak tidak bertanggung jawab, menjadi sampah masyarakat, jadi keturunan kita. Jadi kalau kita sukses, insya Allah negara juga sukses. Karena negara ini mau menciptakan keamanan, kedamaian dalam bernegara. Kalau gara-gara kita, keturunan kita membuat ini negara onar, juga termasuk bagian ini usaha pemerintah. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini apa yang kita alami di rumah tangga cepat dikelirkan, tidak boleh sampai menginap persoalan itu ya. Kalau ada informasi segera Pak, sambil-sambil kita tidur, bagaimana ini, ada cerita begini, ada begini, oh jangan. Nah jangan sampai cepat percaya ada isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Nah ini yang sering terjadi. Yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu, kegagalan yang sangat rentan juga kaitan dengan HP sekarang. HP ini Allah, kadang-kadang kita tanya, ada SMS masuk sekedar penawaran pelayanan, misalkan dikatakan nanti, kalau yang tidak paham kan kadang-kadang pelayanan ini cewek yang menyampaikan uang kredit dan sebagainya, dikatakan pacarnya. Ini yang sering terjadi juga HP ini. Ini HP ini dajal termasuk. Seringkali orang pecah gara-gara HP rumah tangganya ya. Nah, kemudian yang berikutnya kaitan dengan selingkuh, kaitan dengan apa istilahnya yang sekarang keren itu, pelakor apa namanya istilahnya? Nah, pelakor, perebut istri orang ya, suami orang. Nah ini pelakor ini penting, ini pembelajaran kepada Bapak. Jadi ada ayat-ayat dalam kitab, ayat-ayat selingkuh. Nah supaya bapak-bapak tahu ada ayat-ayat selingkuh. Yang dikatakan selingkuh itu ialah orang yang sudah punya suami istri dan pacaran sama orang yang sudah punya suami atau istri. Nah ini kan tidak boleh, misalkan orang laki-laki sudah punya suami, pacaran sama istri orang, itu namanya selingkuh. Nah tetapi orang suami istri yang pacaran sama gadis bukan selingkuh, karena dia ada hak di situ. Nah, karena dia ada hak mendua di situ. Nah, ada istri RI 1, RI 2, boleh dia. Itu bukan selingkuh namanya. Yang dikatakan selingkuh itu orang laki-laki pacaran sama istri orang, atau orang perempuan yang sudah menikah pacaran sama suami orang. Itu namanya selingkuh. Tetapi kalau orang yang sudah bersuami istri pacaran sama gadis bukan selingkuh, karena dia ada hak di situ ya. Nah, jadi harus kita bedakan. Ini ayat-ayat selingkuh harus Bapak paham ya. Nah, ayat-ayat selingkuh. Nah, ini yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, karena sekarang tidak ada apa istilahnya zaman sekarang ini yang perempuan punya istri suami dua, apa namanya? Poliandri. Nah ini yang sering terjadi di akhir zaman ini. Banyak orang yang mempunyai suami dua. Kalau suaminya dua, siapa punya anak nanti? Ada yang kepalanya, ada yang kakinya. Mengaku nanti
tes DNA apa istilahnya yang sekarang terjadi di media TV, media sosial. Nah ini yang terjadi di akhir zaman ini, sekarang zaman fitnah ya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu sering-sering ke majelis taklim ya, minta pengajian, pencerahan, karena ini sudah dunia ini sudah sudah carut marut, yang hak beda-beda tipis dengan yang batil, yang benar sama yang salah beda-beda tipis ya. Ini sekarang sudah banyak orang menghalalkan segala cara ya. Kalau saja perempuan dikasih bersuami 2, 3 mungkin sudah banyak perempuan ini sudah mau ganti suami ya. Tapi karena tidak ada jalan, dia orang perempuan ini ganti suami nambah suami ya. Nah, kalau ganti suami banyak ya. Nah, jadi kita orang laki-laki boleh dikasih 4 sama agama ya. Nah, karena boleh, ini perintah agama ya kalau mampu. Tapi kalau tidak mampu jangan ya. Mampunya satu, tapi kalau mau berubah misalkan istrinya mengizinkan ya boleh-boleh saja ya menambah istri. Tapi kalau tidak mampu jangan, karena ini membuat neraka dalam rumah tangga ya. Insya Allah kalau kita mempunyai istri yang keluaran pondok pesantren, insya Allah ada izin biasanya anak-anak pondok pesantren ya. Tapi dia istri soleha itu ya. Nah, di Lombok Timur begini resepnya. Kenapa dikasih suaminya nikah lagi? Yuh, orang perintah agama, masa kita larang suami kita? Itu kata-kata perempuan yang dari Lombok Timur yang pernah sekolah di pondok pesantren. Kalau perintah agama kenapa kita larang? Kan perintah agama boleh katanya. Nah ini ya. Nah, tapi jangan dicoba-coba, namanya kita poligami ini biasanya kita banyak nungkulang, banyak bohongnya ya. Kalau kita tidak bisa bohong sana, bohong sini ya. Biasanya orang laki-laki seperti itu dia. Nah, jadi insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu insya Allah masih muda, persiapan diri dengan pengalaman-pengalaman yang matang, karena bapak sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab ya. Jadi kalau ada dosa istri termasuk ditanggung dosa suami ya. Kalau istrinya salah termasuk suami yang menanggung. Ini ingat, ini dosa ya. Makanya dididik istrinya dengan baik. Nah, suruh berpakaian yang rapi, jangan pakai yang ketat-ketat, menimbulkan nanti fitnah ya. Ini biasa orang perempuan kalau sudah pakai pakaian itu luar biasa, seaksinya itu juga bahaya bagi rumah tangga ya. Usahakan pakaian yang muslimah yang bagus ya. Karena pakaian yang ketat itu termasuk pakaian orang Nasrani ya. Ingat itu. Ini pakaian termasuk memancing. Nah, sekarang ini di akhir zaman ini banyak kalau kita mau sama istri orang disuruh cerai suaminya, disuruh ceraikan suaminya. Banyak kan orang yang menceraikan suami sekarang. Nah, hati-hati, makanya dididik istrinya yang baik, karena kadang-kadang istri kita diganggu sama orang karena dari pakaiannya yang sangat menarik. Ini jaga ya. Terus yang berikutnya ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu, kalau kita sudah berumah tangga, jaga kehormatan suami, jaga kehormatan harta jerih payah daripada suami. Contoh misalkan nanti kadang-kadang suami itu akibat korupsinya desakan daripada istri, kemauannya terlalu banyak, ayo kita shopping, padahal kemampuan suaminya juga ya harus kita juga pertimbangkan. Jadi sifat yang bagus ya ruwa ya rasa, syukuri apa yang ada ya. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Nah, terus yang berikutnya, perempuan juga dalam pandangan agama harus ditutup auratnya. Karena kalau aurat dipertontonkan, berdoa rambut EP pada kulit kita berdoa, keseksian EP, mudah-mudahan orang dilanat kata organ tubuh kita. Misalkan kita tidak pakai jilbab, terus kita pakai you can see. Nah, kadang-kadang orang perempuan kalau sudah beranak satu, beranak dua, pakai singlet, pakai daster, dia keluar sudah kelihatan. Nah sudah mulai di situ lesu penampilan kita sebagai orang perempuan. Nah, ini juga harus dijaga penampilan kita di hadapan suami kita. Kan penyebab cara pakaian kita, dilihat wanita cantik kan sekarang wanita-wanita yang milenial itu sudah luar biasa cantik-cantiknya penampilannya.
Nah suami tergoyah di situ. Nah makanya pakaian perempuan, istri saudara-saudara harus dijaga juga, yang muslimah, yang benar-benar muslimah ya. Nah jangan kadang-kadang sekarang pakai dia jilbab tapi celananya pakai apa namanya yang straight itu, yang pakai kaos itu apa namanya, legging dipakai, kelihatan ketupatnya. Makanya orang ya Allah sampai begitu sekarang ini juga berpengaruh bapak-bapak ibu ya. Dijaga pakaian istrinya. Kalau udah dilirik istrinya bapak pakai legging, sudah digoda istrinya bapak mampus, pusing 7 keliling akhirnya ya. Nah, ini yang terjadi. Terus yang berikutnya kejadian-kejadian di akhir sekarang ini di Lombok Utara terutama, kalau sudah ke ekonomi di rumah tangga, biasanya istrinya disuruh ke TKA jadi Saudi, jadi TKW. Terus hasil istrinya tuh dipakai pacaran di sini, dia senang-senang orang istrinya bersihkan WC di sana. Jadi pembantu rumah tangga, terus dia asik-asik pacaran. Ini yang terjadi. Bahkan hasil istrinya dipakai nikah lagi. Nah ini tolong bapak-bapak ibu-ibu ya. Jadi mari sebagai seorang suami harus bertanggung jawab ya. Jangan jadi dayus. Kita yang sebenarnya harus mempunyai tanggung jawab untuk mencari nafkah, tapi istri yang kebalikannya mencari nafkah ya. Ini karena apa? Orang tua laki-laki yang tidak bertanggung jawab ini ya. Makanya kita jangan lihat gantengnya saja. Dalam agama kita disuruh 4 ciri-ciri calon yang bagus. Pertama din, agamanya harus juga bagus agamanya. Terus yang kedua nasab, keturunan. Yang ketiga jamalun, ganteng cantik. Nah, baru yang keempat malun, harta, harus materialistis juga. Jangan lihat ganteng saya ini yang 4. Kalau tidak ada yang 4 ini, 1 agamanya. Kalau sudah agama ini, nanti mampu yang 3 ini akan mengendalikan ya. Soal rezeki insya Allah jangan khawatir ya. Setiap orang lahir pasti bersama rezekinya. Nah, mari pada kesempatan ini itu bagian daripada yang sering terjadi gara-gara broken home itu, istri kita dipacarin sama orang gara-gara istri kita pakai pakaian yang terlalu seksi sehingga banyak yang menarik ya. Terus yang kedua HP dijaga ya. Nah, jangan sedikit-sedikit main banting ya. Karena HP juga mahal. Clearkan persoalan di antara istri dan suami ini bagaimana bang. Nah, begitu kita saling tiduran saling buka persoalan, bisa clear sambil kita tidur ya. Nah, obatnya kalau ada persoalan cepat kasih jatah suaminya, aman sudah. Kalau ada persoalan kasih jatah suaminya, clear dah sudah, tidak ada persoalan, damai ya. Nah, jangan kasih suaminya puasa ya. Dan tidak boleh kita puasa tanpa izin suami. Nah ini orang perempuan ini. Begitu kita mau malam Jumat saya puasa sunat katanya. Nah tidak boleh begitu juga, karena hak daripada suami itu ada. Makanya orang perempuan yang baik, perempuan yang langsung minta jatah kepada suaminya. Jangan suaminya minta jatah, mari jatah saya bang, gitu. Cara istri yang baik, yang soleha. Jangan suaminya minta jatah. Kalau memang sudah waktunya ada jatah, cepat kita yang perempuan yang minta ya. Nah ini cara-cara keluarga yang harmonis. Oleh karena itu alhamdulillah pada kesempatan ini dah langkah-langkah kita, trik-trik kita supaya kita sukses. Karena setiap orang itu mendambakan kesuksesan dalam rumah tangga. Kalau kita sukses dalam rumah tangga, insya Allah anak-anak kita juga baik, tenang ya. Ibu saya baik sama bapak saya, ini sebagai contoh. Nah, jangan sekali-kali bertengkar di depan anak-anak, ini termasuk juga ya. Kalau ada persoalan, diam-diam selesaikan dengan ibu bapaknya ya. Jangan bertengkar kita di depan anak-anak, ini termasuk bagian dari pendidikan mental ya. Karena anak-anak kita ini ibaratnya kertas yang sangat putih. Apa yang dia lihat itu langsung direkam. Ya, direkam. Bapak kelahi di depan matanya direkam, dia bapak menghujat dia, bapak mencaci maki dia, itu bagian rekaman. Nah, makanya dalam salah satu pendapat ulama tidak boleh kita sampai istilahnya kalau bahasa di Lombok Utara menyumpah, kalau bahasa di Lombok Timur mencaci maki, misalkan anak onyeh ini misalkan, nggak boleh begitu ya.
anak soleh, anak gagah, anak cantik. Tidak boleh, karena apa? Kalau bapak bilang, anak monyet, sifatnya nanti seperti monyet. Tidak boleh sampai menyumpah anak-anak kita. Nah, jadi kalau kita marah itu anak soleh, anak gagah, anak pinter, gitu. Mudah-mudahan. Nah itu cara-cara kita mendidik anak-anak kita. Karena apa? Anak-anak EP pada generasi penerus di Lombok Utara ini. Seperti tadi yang saya sampaikan, siapa lagi yang memimpin Lombok Timur, Lombok Utara ini kalau bukan dari keturunan bapak. Nanti yang jadi camat, yang jadi guru, yang jadi perawat, yang jadi polisi, dari keturunan bapak-bapak ibu. Makanya pemerintah membuat semacam orientasi, workshop, ada peningkatan SDM dalam memimpin rumah tangga. Makanya ini namanya kursus calon pengantin, kursus catir namanya. Jadi kursus mengemudi termasuk ya. Insya Allah kalau kita sudah pandai mengemudi, pandai menggunakan kendaraan kita dengan yang baik. Nah nanti cek istri kita setiap bulan sekali. Artinya perlu ganti oli atau minum susu yang baik seperti kendaraan pada motor lah. Jangan kita ngegas saja terus bannya sudah kempes. Kita gas saja dia. Nah, kasih dia vitamin, kasih dia rawat wajahnya, pembersihnya, sampo yang bagus supaya jangan cepat rambok misalkan, supaya kita cepat indah memandangnya ya, karena ini mahligai kita, rumah tangga kita nggih. Nah, jadi seperti tadi yang disampaikan juga oleh Bapak Kepala KUA kita, usahakan di rumah tangga itu bikin masjid, bikin musola di rumah kita. Bagaimana cara bikin musola masjid? Ngaji bareng selesai maghrib, sholat berjamaah, Bapak jadi imam. Kalau Bapak tidak bisa jadi imam, belajar sama Kepala KUA-nya, belajar sama penghulu apa yang ada di tokoh-tokoh masyarakat itu ya. Nah, jadi insya Allah itu cara kita supaya bagaimana rumah tangga ini baik, lancar, aman, damai. Buat dia musola, buat dia masjid ya. Sholat berjamaah sama anak-anak dilihat, sholat subuh berjamaah, makan berjamaah bersama-sama ya. Insya Allah kalau itu kita lakukan, insya Allah sukses. Karena setiap orang mendambakan bagaimana rumah tangga itu baik, sejahtera, aman, damai. Terus yang berikutnya juga tugas-tugas kita selaku sekretaris negara, ibu rumah tangga, menjaga hasil daripada hasil jerih payah orang suami kita. Jaga dia baik, manage dia, mana kepentingan dan mana kebutuhan. Nah, kebutuhan kita apa? Misalkan sandang papan, nanti yang lain-lain primernya nanti didahulukan. Terus biasanya simpan sebagian hartanya. Karena apa? Kalau kita sudah menyimpan harta sebagian, kadang-kadang ada kebutuhan yang mendadak seperti kesehatan dan sebagainya, itu tidak boleh tidak ada. Nah ini yang sering terjadi. Begitu datang hasil suaminya habis rata shopping. Nah, yang sekarang yang besok-besok itu sering terjadi. Nah sekarang sisihkan berapa persen hasil daripada suaminya, karena kebutuhan anak, kebutuhan sekolah dan sebagainya itu perlu bagian daripada mabrur kita dalam rumah tangga. Karena setiap orang ingin mabrur ya. Mabrur itu ya seperti dalam haji itu, mabrur qobla sebelum kita berangkat, mabrur saling maaf-maafan, ada utang piutang. Mabrur indah dalam proses, mabrur ba'da setelah nanti kasih sayang itu. Setelah kita tua reot itu sudah nanti mabrur. Oleh karena itu berniat semuanya yang sudah berumah tangga ini minimal cita-cita ada berhaji juga ya. Harus ada minimal haji, jangan meninggal sebelum berhaji. Nah, kalau bapak ibu suaminya misalkan perokok sebungkus sehari 3 bungkus, rim dia 1 bungkus, 2 hari sebungkus, kurangi sebungkus. Nah 1 bungkus itu cicil untuk tabungan haji ya. Misalkan Marlboro sekarang 30.000 kali 30 hari sudah berapa, dia kali 12 bulan, 2 tahun sudah dapat kita untuk seorang haji 25.500. Nah pikir juga itu si suami ya. Nah kalau dinasihati sama istrinya itu juga nasihat yang baik ya. Jadi usahakan bapak-bapak ibu menabung ya, kerjasama yang baik. Kadang-kadang juga ada perempuan usaha gua, usaha lu, ada ya seperti itu juga. Tidak boleh ada seperti itu. Usaha suami, usaha kita bersama, usaha istri, usaha kita bersama ya. Jangan ada mengklaim
Saya yang cari uang, bukan uang kamu, tidak boleh. Nah, ini termasuk perlu suami ketahui ya. Kalau ada uang istri belum tentu uang suami. Tapi kalau uang suami sudah pasti dan wajib uang istri. Nah, ini ingat. Nah, ya, sekali lagi, uang suami sudah pasti uang istri. Uang istri belum tentu uang. Nah, ini diingat ya. Nah, jadi mari tapi kompak. Kalau ada warisan si perempuan ya ini ayo kita bareng-bareng ya. Ini sering terjadi juga mengklaim ini anu aku, ini anu EP. Ya. Ini EP macam-macam. Nah, kadang-kadang perempuan juga begitu dia. Jangan sampai menyinggung perasaan laki-laki ya, karena surganya ibu tergantung redha suami. Nah, tidak boleh bapak ibu-ibu yang keluar tanpa izin suami juga tidak boleh. Nusus akal ya. Nah, pada orang yang terlalu tinggi ilmu tasawufnya, begitu dia keluar dari rumahnya tanpa izin suami, langsung pulang-pulangnya ini surat cerai dikasih. Kalau secara mendasar, kalau ulama yang fanatik itu diceraikan sudah ibu tanpa izin suami. Nah, sepanjang ibu keluar dari rumah tanpa izin suami, ibu bapak dilaknat. Semua mendoakan EP rumput, pohon-pohonan mendoakan mudahan dilaknat orangnya karena dia keluar tanpa izin suami. Nah, ini pentingnya kita bersuami istri. Harus kita tahu tatanan kita, sopan santun, tata krama, kewajiban kita selaku istri yang baik. Karena apa? Cita-cita kita semua istri kita menjadi istri yang solehah. Karena itu sumber kebarokahan. Kalau dia istri kita solehah, insya Allah aman ya. Aman kita kalau kita mempunyai istri yang solehah. Tenang, kita pergi nyari rezeki kalau istri kita solehah, dia jaga anak kita, dia jaga harta benda daripada suaminya. Nah, terus yang berikutnya saudara-saudara perlu diketahui juga, namanya rumah tangga ini sangat penting sekali kita mengetahui tugas-tugas daripada istri. Jangan kita semena-mena sama istri, karena apa? Istri ini luar biasa. Makanya kita tidak boleh bikin dia susah. Orang perempuan sebenarnya, coba dia melahirkan, dia menyusui sampai 2 tahun, terus dia hamil hamil 9 bulan. Coba bapak-bapak yang laki-laki ini suruh gendong anaknya aja hanya setengah jam aja enggak kuat bapak. Kalau istri dari pagi sampai belum dia memasak, dia belum menyusui, belum bapak disusui, belum bapak Allah. Ini makanya hargai orang perempuan ya. Jadi dia sangat mulia orang perempuan ini. Makanya dalam agama, sama siapa saya harus berbakti? Katanya, bertanya kepada Rasulullah, ibumu. Sama siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Sama siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Nah, makanya ibu ini yang satu, kedua, ibu mengandung 9 bulan, ibu menyusui 2 tahun, ibu melahirkan antara hidup dan mati. Nah ya, jadi mari hargai ibu kita, ya hargai istri kita ya. Nah, makanya sering-sering bapak-bapak, ibu-ibu, calon pengantin yang baru ini berbakti kepada ibu bapaknya juga ya. Nah, jadi mungkin sekedar ini harapan Tiang. Pada kesempatannya nanti kalau bapak-bapak, ibu-ibu bingung persoalan bapak-bapak, ibu-ibu segera datang ke kantor urusan agama. Ada mediasi, ada jalan keluar di situ kalau ada persoalan ya. Jangan cepat-cepat ngambil keputusan ya. Jangan sekali-kali ngambil keputusan, karena keputusan sesaat itu hanya didorong oleh nafsu. Marah kita sebentar itu terhangus dia kebaikan-kebaikan suami kita yang sudah lama bertahun-tahun. Jangan hanya isu pacaran suami kita lantas kita mengambil kesimpulan. Jangan pikir ada anak di belakang kita yang hanya jadi korban. Kalau tidak ada korban di belakang mungkin ya sudah sikat, tapi ada anak-anak kita di belakang, bagaimana nanti perkembangannya, mentalnya dan sebagainya. Nah, saya aja yang mengalami pernah gagal sekali pada waktu saya nikah sama orang Jakarta. Anak saya 2, sekarang begitu anak bekas istri saya menikah, dikembalikan semua anaknya ke saya pelihara. Nah, kebetulan istri saya dari Jakarta, waktu tugas di Jakarta, istri saya tidak mau kemari, dia minta cerai. Nah, ini juga tergantung pengaruh dari keluarganya. Ini makanya itu lemahnya kita berumah tangga satu rumpun.
Kalau bisa segera kredit BTN, beli satu arah, bikin gubuk-gubuk bambu, sudah yang penting sehidup semati itu yang bagus. Ketimbang kita bersama keluarga ya. Jenguk orang tua kita sekali sebulan, jenguk mertua kita sekali sebulan. Apa yang ada harus adil, insya Allah selamat ya. Kalau kita bakti sama orang tua dan mertua ya, insya Allah selamat kita. Baik sama ipar, baik sama ipar dari laki-laki maupun perempuan, itu bagian dari keluarga kita. Mungkin sekedar ini harapan tiang, harapan kita semua. Mungkin sekedar ini harapan tiang. Terima kasih, mohon maaf. Akhirul kalam, Allahumma fi